Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Hamba Allah, tunggu-tunggu guru-guru kami, jamaah sekalian, majelis pengajian Masjid Jami' yang mulia, tak henti kita memuji Allah Azza wa Jalla, menyampaikan salawat beriring salam pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ta'zim, takrim pada guru-guru kita yang berhadir semua. Baiklah jamaah sekalian yang mulia, malam ini tepatnya sebagai malam keagungan di dalam agama kita Islam, dan pemerintah menjadikan sebagai salah satu agenda dari peringatan Hari Besar Islam, yaitu Maulid Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tepatnya pada 12 Rabiul Awal. Dan 12 Rabiul Awal itu dihitung sejak dari tadi maghrib ketika azan nyan kaitameng 12 Rabiul Awal berlanjut sampai dengan maghrib besok. Maka besok itu di dalam almanak atau kalender pemerintah kita diliburkan, yaitu libur bertepatan dengan peringatan Maulid. Jadi peringatan Maulid ini diagungkan bukan hanya oleh masyarakat, tapi juga diagungkan oleh pemerintah. Apalagi para pendiri negeri ini, founding father kita dulu, itu sangat bersifat menghargai hari-hari keagamaan. Di samping memang itu adalah dominasi dari ulama-ulama dan tokoh-tokoh agama Islam saat menjadikan hari-hari besar itu sebagai hari libur nasional. Jadi ini adalah momentum besar. Orang berdinas pun besok ya nggak usah dinas karena libur. Anak-anak sekolah nggak usah sekolah, libur. Untuk apa diliburkan? Supaya memfokuskan kita umat Islam untuk memperingati hari kelahiran Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sesuatu yang sangat naif dan tidak pada tempatnya sengaja diliburkan pemerintah, lalu publik masyarakat Islam mengabaikan. Wacara singah pri tanggal 28, boleh pri pokoknya tanggal merah. Lagi hanam prumun tapu aju. Nya kenawa anyo bahasa Inggris Aceh no ferment sepai na perumun tepu. Padahal itu adalah hari besar umat Islam. Maka kehadiran Nabi Muhammad pada malam Isnin pada saat itu 12 Rabiul Awal itu menjadi momentum sejarah besar peradaban kehidupan manusia. Jadi kita berterima kasih kepada pemerintah Republik Indonesia yang masih setia menjadikan tanggal 12 Rabiul Awal itu sebagai hari libur nasional. Dan kita besok itu di mana-mana mungkin sebahagian besar umat Islam itu membuat acara ya kenduri Maulid apapun bentuknya. Pokoknya acara mengingat hari kelahiran baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang idealnya itu tidak boleh lagi menjadi perdebatan. Idealnya itu tidak lagi menjadi perdebatan. Hai jamun kamu deret. Jamun kacanggih. Referensi sudah tak terbatas. Kajian-kajian sudah sangat meluas. Jadi ketika kajian sudah sangat meluas, ketika referensi sudah tidak terbatas, kenapa kadang-kadang persepsi kita masih terbatas? Lu kajian-kajian mentengkap ego pegah mulut bid'ah mengkahai tapi negara sudah begitu memberikan ruang dan waktu agar hari Maulid itu dihargai sedemikian rupa. Kemudian berbagai ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis
Kalaupun bukan tekstual, tapi kan masih ada kontekstual. Kalaupun bukan nutqiyah, tapi kan ada mafhumiyah. Jadi sungguh luar biasa kita menjadikan hari Maulid itu sebagai hari yang benar-benar terpaut hati dan jiwa kita dengan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hamba Allah, jamaah sekalian, majelis pengajian yang mulia. Kita ingin melihat ya sepintas ya. Tidak mungkin kita akan membahas dengan banyak karena waktu. Malam ini sedikit kita melihat ayat-ayat Al-Qur'an yang bersentuhan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk ya memuliakan malam Maulid. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat firman Allah Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat ke-39 40 ya. Kita fokuskan ayat 40. Ma kana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum. Tidaklah Nabi Muhammad itu ayah dari seseorang kamu. Jadi gekuli Allah Muhammadnya konyah tu. Tapi Muhammad itu adalah walakin Muhammad adalah Rasulullah. Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Di sini disebutkan bukan ayah dari seseorang kamu, itu nanti ada asbabun nuzul ya, kita lihat ke depan. Walakin Rasulullahi wa khataman nabiyina. Nabi Muhammad adalah Rasulullah dan Nabi Muhammad adalah penutup para nabi. Sekian banyak nabi-nabi yang diutus oleh Allah. Sekaligus sekian banyak rasul-rasul yang diutus oleh Allah. Nabi Muhammad adalah penutup nabi, dus penutup rasul. Sekalian penutup rasul. Maka Nabi Muhammad di samping penghulu segala nabi juga penghulu segala rasul. Maka disebut Sayyidul Mursalin, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, penghulu daripada segala penghulu. Dan Nabi Muhammad menjadikan sebagai hiasan alam. Jadi hiasan alam ini itulah dihias dengan Nabi Muhammad. Kalau kita sering menyebut istilah hiasan-hiasan, gehias laut dengan gelombang, gehias alam dengan manusia, akan gehias bintang, gehias langit dengan bintang, gehias umatnya manusianya gehias oleh Allah, itulah dengan kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu banyak dijadikan saduran-saduran daripada apakah itu semacam kasidahan atau nyanyian atau semacam senandung, itu yang berkaitan dengan hias-hias. Kalau dihias bulan dengan Ramadan, dihias hari dengan hari Jumat. Ada satu lagi ditambah, dihias kulit dengan panu. Nah, ada bunga-bunganya. Jadi hiasan ini. Jadi semua kita ada hias. Nah, jadi Nabi Muhammad adalah hiasan alam semesta ini. Nah, maka kehadiran Nabi Muhammad sesuatu yang sangat diagungkan. Semua yang ada pada Nabi Muhammad itu agung dan diagungkan. Maka ada tulisan-tulisan yang mengagungkan Nabi Muhammad, dan itu adalah hal yang niscaya. Memang itu sepatutnya. Maka dulu itu di awal-awal daripada kerajaan Islam, ya di awal-awal dari pemerintahan Islam, itu berkaitan dengan maulidin Nabi, berkaitan dengan keutamaan Nabi, hari lahirnya Nabi dan sebagainya, itu disayembarakan penulisannya. Seolah pemerintah mengatakan tentang Nabi sangat agung, ayo ditulis keagungan Nabi, disayembarakan. Lagi terminal pegawai sayembara, misalnya ada satu branding disayembarakan, ada logo disayembarakan. Logo-logonya kan menang sayembara semua. Saya setiap musabakah ada logo, tahun ke tahun berubah, itu disayembarakan, siapa yang menang diambil. Nah, pada saat itu
keagungan Nabi Muhammad untuk ditulis jadi satu tulisan yang bisa diulang-ulang dan dibaca juga disayembarakan. Pemerintah saat itu membuat openness, membuka kesempatan. Ayo para penyair-penyair, para ahli-ahli sastra, para ahli-ahli bahasa, silakan ditulis tentang riwayat Nabi. Nanti mana yang tulisan terbaik itu akan dipublikasi. Tulisan terbaik akan disebarkan. Tulisan terbaik akan dibaca berulang-ulang. Dari sejumlah yang menulis itu, maka pemenang saat itu yang ditulis dalam kitab-kitab sejarah, yang menang dalam sayembara membuat tulisan tentang keindahan dan keelokan Nabi, itu salah satunya adalah Syekh Ja'far Al-Banjari, Syekh Ja'far Al-Barzanji yang hari ini dibaca. Kan kitab Barzanji. Kenapa pada bulan Maulid dibaca Al-Barzanji, kitab Barzanji yang dimulai dari Abtadiul Imla, Bismizatil Aliyah dan sebagainya, untuk nali atirillahumma qabrahul karim dan sebagainya. Itu hasil daripada sayembara menulis bagaimana untuk mencintai Nabi dengan puitis dan bahasa serta dengan hati. Jadi tulis indah-indah tulis. Termasuk juga yang menjadi pemenangnya saat itu adalah yaitu Al-Burdah yang terkenal dengan Qasidah Burdah yang ditulis oleh Syekh Al-Burdah, disatukan dalam kitab Dalail Khairat. Dalail Khairat ditulis oleh Syekh Sulaiman Al-Jazuli. Qasidah Burdah ditulis oleh Imam Burdah. Burdah itu nama orang. Jadi Sulaiman Al-Jazuli saja begitu tertarik dengan Qasidah Al-Burdah. Amin tazakuri jiranim bidhi salami mazatu dam anjara min muqlatim bidami. Kan itu dalam Qasidah Burdah semua. Jadi indah sekali. Gecok oleh Sulaiman Al-Jazuli. Gebuh bak kitab gaknya disatukanlah menjadi kitab Dalail Khairat. Apa itu Dalail Khairat? Dalil-dalil kebaikan. Dan orang-orang Sunni, Ahlu Sunnah wal Jamaah menjadikan kitab Barzanji, kitab Dalail Khairat sebagai kitab kebanggaan. Sebagai referensi kebanggaan kepada Nabi. Saya baca kitabnya, timbul rangsangan untuk mencintai Nabi karena gedepu makna. Mam ya urang depu makna kaku madangan amin tadzakuri yang pu makna anu gedepu pokoknya cinta Nabi kajut secara umum. Katakanlah dia tidak paham baris per baris. Apa itu? Pokoknya cinta Nabi. Coba terjemah. Umat. Saya kalau terjemah enggak bisa. Pokoknya cinta ke Nabi. Kajut, enam salah. Tapi kalau item per item indah sekali. Maka silakan dipelajari, ya, dibacakan kitab-kitab Dalail Khairat itu dan kitab-kitab Qasidah Burdah yang disatukan. Itu sangat indah sekali bicara tentang Nabi. Nah, dan itu bahagian daripada aktivitas kita orang Aceh dulu mengisi kekosongan di malam Jumat. Ya, menyebab dayah-dayah malam Jumat hana pengajian diisi dengan baca dalail atau belajar muhadarah, belajar pidato, baik deng ikegop mengkot mentang lumayan. Nya itu biinya. Nah, maka ada belajar yaitu speaking, belajar pidato, belajar bicara, itu bagus. Jadi yang silakan ya kitab dalail itu dibaca sehingga tidak salah. Pemerintah Aceh juga pada masa Irwandi dulu ya banyak membuat lomba-lomba Dalail Khairat. Bahkan kitab Dalail Khairat itu sempat dibagikan. Masa Gubernur Irwandi saya lihat di halamannya dicetak itu ada tanda tangan Pak Irwandi saat itu untuk dicetak dibagikan ke seluruh Aceh melalui Kementerian Agama saat itu kitab Dalail Khairat. Bagus sekali itu ya dibaca. Maka urawai kitab Dalail Khairatnya juga fai. Jet pet. Amin tadzakuri jiranin bidhi salami majatu dam anjara min mulati bidami
wa nafsuka tifliin tuhmil husyaba ala hubbi radai wa in taftimhu ya fatimi. Mangak kita mempulih nafas katnya gutu urung belah di. Tu gutukar teke. Nah siladom telat wate katehah punjut bulukat nasi hanan dalam tak trut trut puai wai that alam truk bulukat nasi antuk ramengon kajut lagi urung rukun anak awai kanan truk wate kajula ji karena bab iya almiyah iya yang mutlak na padumnya kan hanan dalam tak trut ate truk bab iya kan ia almiyah, ia kopi katanya maksud. Makanya jula-jula. Jadi yang bukan aktivitas tanya urawat indah sekali pada waktunya itu indah sekali. Ya. Tapi dalam sejarah, ya saya baca persis dalam sejarah, kitab Dalail itu juga menjadi momok bagi kelompok Wahabi. Bukan saya marah dengan Wahabi, saya mau bilang bahwa ada tulisan yang menyebutkan kitab Dalail Khairat itu menjadi momok. Momok itu adalah brigenisme bagi kelompok Wahabi sehingga mereka membakar kitab itu. Karena kenapa dibakar? Nyokan Quran, nyokan hadis. Memang itu bukan Quran, betul. Tapi dalam kitab Dalail itu ada ayat-ayat Al-Quran. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ini kayak Quran. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Yang ayat Quran. Untuk nasi di sini hadis-hadis Nabi. Ada juga di sana riwayat. Intinya mengagungkan Nabi Muhammad. Mampu pasai tut. Jadi belakangan alhamdulillah nggak ada lagi orang se-ekstrim itu, nggak ada lagi. Ya. Tapi kalau tak buat YouTube, macam nasi yang ekstrim tak itu Nabi. Ya, maka dia hanya tak buat YouTube. Ya. Baik, tunggu jamaah sekalian yang mulia. Jadi dulu nanti dibuka kitab Tafsir Rawai'ul Bayan Syekh Muhammad Ali As-Sabuni. Yang beberapa tahun lalu beliau sudah meninggalkan kita semua, meninggalkan karya yang paling bagus. Ya, salah satu karya beliau yaitu tafsir, di samping Safwatut Tafasir ada kitabnya yang maudhu'i Rawai'ul Bayan. Beliau mengangkat ayat ini dalam tafsir beliau, kalau ini Khazin. Nah, ini menceritakan tentang latar belakang turunnya ayat makana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum. Allah berfirman, Muhammad itu bukanlah ayah kamu dari seseorang kamu. Kenapa ayat ini turun? Wadzalika anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma tazawwaja Zainab qala annas inna Muhammadan tazawwaja imra'atan ibnihi fa anzalallahu ma kana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum yakni Zaid bin Harisah. Ini berkaitan dengan Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah itu diambil oleh Nabi, dipelihara oleh Nabi, diasuh oleh Nabi, tinggal bersama Nabi, sudah bagaikan anak Nabi. Anak kecil. Nabi kan hobinya pelihara anak. Memelihara anak-anak yang telantar itu memang hobinya Nabi. Miau tanya kadang-kadang anak galak pelihara anak telantar. Pusit gerutu kan malah tak pelihara. Jadi Nabi sangat cinta kepada orang-orang telantar, apalagi anak yatim. Salah satunya yang diambil adalah Zaid bin Harisah. Zaid itu adalah anak Harisah, ayahnya Harisah. Karena yang memeliharanya adalah Nabi, orang-orang menganggap, bahkan orang-orang menyebut, orang-orang memanggil Zaid itu anak Nabi Muhammad. Karena lagi anak roh benar. Maka dipanggil Zaid bin Muhammad. Itu adalah si Zaid anaknya Muhammad. Padahal Zaid itu anak Harisah. Zaid bin Harisah. Lalu turun ayat ini. Makana aba ahadum mir rijalikum. Guna pegah oleh Allah. Getegur urang-urang Makkah benar. Itu bukannya anak Muhammad. Muhammad bukanlah anak
Zaid ini, Muhammad itu bukan ayahnya, kena pegah. Ayahnya itu lain, ayahnya bin Harisah. Jadi karena Nabi Muhammad sangat dekat dengan Zaid ini, orang-orang menganggap itu anak Nabi. Lalu dipanggil Zaid bin Muhammad, yaitu Zaid anak Nabi Muhammad. Salah. Kenapa salah? Bagaimanapun, walaupun itu Nabi sekalipun, kalau memang itu bukan anak kandungnya, tidak boleh dibuat bin. Mesti yang bin itu harus ayah kandungnya. Ayat ini bicara silakan adopsi, boleh. Hukum adopsi, putra adopsi, cowok anak pelara, itu kan adopsi, bahasa umum. Boleh adopsi. Yang tidak boleh adalah menjadikan anak yang diadopsikan itu menjadi status anaknya yang hajilah agama. Maka nak istilah tanya, ayah angkat, boleh. Nama kamu siapa? Nama kamu siapa? Nama saya Ibrahim. Ayah kamu siapa? Ayah saya Abdullah misalnya. Yang pelihara kamu siapa? Yang pelihara saya Zulkifli. Berarti kamu Ibrahim bin Zulkifli ya? Bukan. Saya tetap Ibrahim bin apa tadi? Ya. Jadi tidak boleh bin itu diletakkan pada yang bukan ayah kandung. Maka ketika ada pernikahan, ya biasa kan orang mengambil anak, biasa itu. Nyo anaknya long pelara sampai long perkahwin. Ya boleh, bagus. Tapi kalau itu bukan anak kandungnya, jangan pernah dilekatkan bin dengan nama dia. Apa ya nama ayah droy, walaupun ayah droy hanya 4 gede. Tetap harus nama kandung. Inilah yang menjadikan hukum dalam agama kita, boleh memelihara atau adopsi anak untuk dijadikan seperti anak sendiri, tapi itu sesungguhnya bukanlah anak kandungnya, maka jangan diberi nama bin kepada yang bukan ayah kandung, enggak boleh. Ayah kandungnya tetap Harisah. Ketika itu baru orang-orang tahu, oh itu bukannya anak Nabi Muhammad. Ya, bukan, itu anak Harisah. Maka nama beliau ini dikembalikan Zaid bin Harisah. Turunlah hukum tentang adopsi. Jadi dari ayat ini. Maka saya ulangi, makana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum. Nabi Muhammad bukanlah ayah si Zaid ini. Tapi Nabi Muhammad, beliau adalah Rasulullah. Persoalan Nabi Muhammad itu memelihara siapapun, itu karena Nabi punya sifat kasih sayang. Nabi semua itu menanggung. Bahkan Nabi itu disebut sebagai Abul Yatama, ayah bagi anak yatim. Jadi bagi Nabi ya sangat mencintai. Maka hadis Nabi, man ahsana ila yatimin au yatimatin kuntu ana wa huwa fil jannati kahataini. Jadi salah satu yang paling menjadikan orang-orang di hari kelak di surga dekat dengan Nabi itu adalah yang memelihara anak yatim. Berbahagialah yang memelihara anak yatim, siapapun dia. Itu kebaikan yang luar biasa. Maka teringat saya dulu waktu kecil, mungkin Mbak Badon lagi Hansit, itu rangkaian maulid dulu. Pada malamnya, urokan kauri mapu-apui, habis mertik sampai. Malam dibuat acara, yaitu santunan anak yatim. Mbak malam mauludnya, mbak momen mauludnya, di samping ceramah, itu juga diiringi dengan, diawali dengan pembagian santunan anak yatim. Kenapa kan? Mauludnya ingat Nabi. Salah satu yang disebut oleh Nabi adalah cinta anak yatim. Jadi maulid itu diisi dengan substansial yang kira-kira betul-betul tanya dengan Nabi, bukan dibuat sebagai hura-hura belaka. Jadi mauludnya kan cinta nasi, pusit cinta Nabi. Cinta Nabi sekaligus disediakan nasi. Kita bukan cinta nasi, tapi cinta Nabi. Untuk mencintai Nabi, mengumpulkan orang supaya mudah terkumpul, maka disajikanlah nasi. Maka akhirnya bu melut. Bu melut untuk kita berkumpul. Nanti dibaca lagi kitab I'anatul Talibin ya, jilid ketiga. Apa kata Syekh
penulis Bakri Syata, penulis kitab I'anatul Talibin, Maulid itu adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh umat Islam untuk mencintai Nabi dan mengisi dengan berbagai kegiatan yang bermanfaat. Bisa tilawatil Quran, bisa berzikir, bisa iktikaf, bisa memberi santunan yatim, bisa semua. Pokoknya yang ada nilai yaitu kebaikan. Cuman dulu ya ada satu penulis dari apa ini penulisnya saya lupa, Al-Kahbani namanya. Bagus sekali kitab beliau tulis. Kenapa dulu Maulid dilarang? Kenapa dulu Maulid dilarang? Karena dulu ada beberapa tempat yang terlihat secara fakta Maulid itu diisi dengan kegiatan-kegiatan yang maksiat dan kegiatan-kegiatan yang melanggar agama. Jadi ada orang Arab engkau kalian sejarah orang Arab yang budaya goyang perutnya apa nih yang ini tiru-tiru lewat Indonesia. Budaya apa yang kayak hayak droy, goyang perut, goyang dada juga. Itu bukan Indonesia punya itu dari sana, termasuk dari Timur Tengah. Dari Timur Tengah katanya nawa yang goyang jahiliyahnya. Dudoi tiru li awak penyanyi kita nyohino. Yang goyangnya nyata hidenya yang kengenyan jamun itu disinyalir itulah yang diisi dengan Maulid dulu. Wajar dilarang dulu. Wai pun pegot gaduh pegot bak Maulid. Anjir lagi nyan. Maka saat itu dilarang peringatan Maulid itu lantaran substansi yang menyimpang. Belakangan kan tidak ada lagi yang menyimpang. Alasannya untuk apa dilarang dan untuk apa dipertentangkan dan di mana bid'ahnya? Ini pertanyaan besar. Kecuali ada hal-hal yang sifatnya antagonis atau kontroversi dengan yang idealnya, yang menari-nari kena anjirnya buat Maulid, anjir. Mantanya orang kah nak menari Maulid na? Ya berzikir, ya bibu, berselawat, yang sigayu. Maka dalam kitab Dalail ditulis innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, berkaitan dengan selawat kepada nabi dan juga dalam ayatnya ini. Tapi hotel mana sih? Acut ya. Jadi diperjelas oleh Allah bahwa Nabi Muhammad adalah Rasulullah dan Nabi Muhammad adalah khatamun nabiyyin, penutup nabi. Siapapun hari ini bergaya-gaya macam-macam dum tuding draw, nanti kadang na urang sok-sok tang kuluk pegah lungnya utusan malaikat, ya pegah do nabi nya hanali no. Karena mandum melawan dengan ayat Al-Qur'an. Jadi nabi adalah berakhir dengan hadirnya Nabi Muhammad. Sebab setelah Nabi Muhammad, pertanyaan, cuman lihat Nabi Muhammad, salam Nabi, hana yang ke Nabi Muhammadnya, mantu roh kiamat, yang ke Nabi Muhammadnya terus juga. Maka masa kepemimpinan Nabi Muhammad tidak ada periode. Memang trip, tapi kan berarti kagelanjut lam Nabi Muhammad kan. Kecuali katanya manusia, hana tren-tren go, lanjutkan, nyanyo. Tapi Nabi Muhammad hana periode. Kan ngelanjutkan baik salah. Sid hana periode. Khatamun nabiyyina sampai urang kiamat. Jadi dibandingkan dengan nabi lain, ya berakhir ada masa habisnya. Berarti Nabi Adam ketika ada Nabi Idris, ya sudah selesai. Nabi Idris ketika ada Nabi Nuh, ya sudah. Kemudian diganti terus Nabi Muhammad hana li gantau-gantau. Walau beliau sudah wafat, yang kena pegah kelebihan kepemimpinan Nabi. Kepemimpinan Nabi, kamu meninggal ke mantang hana gantau. Mang kepimpinan katanya, kalau meninggal tekai gantau. Oh, hanta tron irinta atuh. Itanya kalau meninggal itu, kai irinta atuh. Di Nabi Muhammad, kamu meninggal sudah 15 abad yang lalu. Tidak ada pergantian dan penggantian. Karena Nabi Muhammad tidak ada batasan periode. Yang kenyanyu sepanjang masa ju. Khatamun nabiyyin. Hebatnya adalah Nabi Muhammad memimpin ketika masih hidup. Memimpin juga ketika sudah wafat. So pemimpin alam ini Nabi Muhammad. Beliau kan kawafat. Adik kawafat pigaknya pimpin alamnya.
Karena apa yang diucapkan oleh Nabi Muhammad tidak expired, hana habis masa berlaku. Hadis Nabi Muhammad tidak habis masa berlaku dengan wafatnya beliau. Karena visi dan misi Nabi sepanjang umur dunia, sepanjang alam semesta. Kan sepanjang hidup beliau, sepanjang alam semesta. Mamanya katanya ganto pimpinan, ganto visi, ganto misi. Bahkan kalau habis pimpinan, kalintut amandemen, ganto, hanapas, rekonstruksi, dekonstruksi, macam-macam istilahnya. Gantoli kan. Jadi Nabi Muhammad tidak akan pernah ada lagi selain dari beliau yang saat ini jasad beliau itu ada di alam barzah, yaitu di Masjid Nabawi. Itulah beliau sepanjang hayat. Siapapun yang datang ke sana memberi salam, pastikan bahwa beliau itu mendengarnya. Makanya baik hireun urang merupah-rupah kenan ya buat salam, assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum Rasulullah. Baik ni dengar itu kuna nak jawab. Baik ni dengarnya, yakin Nabi itu menjawab. Bukan hanya Nabi mengutanya opinya tajak bak kubur, orang dalam kubur itu mendengarnya. Cuman karena fisik kita sudah tidak berfungsi, tidak lagi menjawab secara fisik. Maka pakon urang teh urang nejak haji gemukli ni. Ilung hana lain lu lake badon mbek ni ablo pi ciri-ciri kelung. Mbek ni ablo pi batencin kelung. Nu pe salim lung mentang ke Rasulullah. Itu yang paling bermakna. Itanya pilain lah model. Eka gop jak haji kapu san ciri. Hana mampu pi pehek gop mentang. Ai pi kele le urang jak haji kena buat gaknya kalau jak haji kawai gu puo ciri. Kan? Yang aku kirim maju ciri kau bagi saya telefon tengah nak pahli bagi. Yang lu neblo ke rumah Sukari. Kalau buat hana le puo naik haji ke pesan jo hino. Nyo dah lepas le haji masalah ke rumah dapu beres zaat dah juk 2 kilo sapo. Jadi hana le tarap hino baik fikir. Karena bakal kamandum pesan naik ke puo le katnya. Tapi menyo jamun walaupun 1 kilo lel-henu gue bagi luar biasa berkat. Menyo 1 kilo sapo dah juk hana sampai jo pilih. Tapi kalau atas ni hidih, walaupun yang mukanya tak hidih sih, mangko beda je, beda. Nah beda, lagi beda. Urang belau piala dengan ibi piala. Punannya apa kan? Tropi. Yan, itanya musabakah, musabakah. Yang legop, nah menang, nah alhamdulillah, piala ibi beraya. Irona. Kenapa ya menang-menang pi? Wak belau lain no lebih raya banyak. Hanan. Walaupun raya agaknya belau gede. Malah nak kerja berdua pi. Malah tu yan. Jadi lah ada ke hana puput tak menang tak musabakah. Madi hana menang pialanya ke murah sampai belau bak toko sport yang dum yang le yang tak belau ju kepun nak buat rumah. Kepun buat rumah. Kau nak tulis nan juara musabakah. Nan ikut musabakah. Hai hana. Yang ke hana yum nilainya tidak ada. Harganya anak, tampaknya barang jual beli. Jadi beginilah kadang-kadang kita dengan istilah sesuatu yang sifatnya itu Makkah dan Madinah. Baik, tunggu-tunggu. Wal makna annahu lam yakun aba rajulin, bahwa Zaid tadi itu bukanlah ayah, bahwa Nabi Muhammad itu bukanlah ayah dari Zaid ya, secara hakikat. Tapi secara dilihat orang ya. Maka getanyonya God, tapi God anak God lagi anak draw tu God. Bagus sekali. Yang hana God putra, tapi God perumah God bagi perumah draw. Nyan, ilung cukup sayang, ilung kurangnya kan pegah-pegahnya anak God nah lah kalau kira junya anak draw alung. God, seribai tengah nilai. Ilung cukup God akai pokoknya yang perumah God kau kira perumah draw kaya anak God. Jadi baik nampak pai itu. Bah. Kemudian dilanjutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Walakin Rasulullah ay inna kulla rasulin huwa abu ummatihi. Nabi Muhammad kalau dibilang itu ayah, ya, iya juga, tapi bukan ayah nasab seperti tadi. Ayah di sini adalah pendidik. Dalam istilah tanya mana? Ayahanda. Ya. Nabi Muhammad adalah ayahanda umat Islam. Ayahanda rohani umat Islam. Nabi Muhammad adalah ayah kita dalam memberi nasihat.
ayah di sini bukan berarti bin tadi, bukan berarti ibni. Kan sering kita kan ayah yang mesti dalam urung langkawan bacut kata istilahkan nyohom kamu jak ba ayah yang laki nasihatnya kan ayah kandung, tapi ayah dituakan. Menyaurinangnya kamu jak ba bunda, bukan artinya ibu tapi dituakan, ikun bunda. Menyaurang agam ikun ayahanda yang kemana-mana. Jadi Nabi Muhammad ayahanda umat Islam, bukan ayah dalam segi nasab. Karena Nabi Muhammad punya anak kandung sendiri dia yang kita hafal waktu mengaji. Nah, itu yang anaknya. Maka ada istilah Qasim, Zainab yang kita hafal itu. Wa khatamun nabiyyin, khatamallahu bihin nubuwah. Allah mengkhatamkan, mengendingkan, menutup para nabi itu dengan kehadiran Nabi Muhammad. Fala nubuwata ba'dahu. Tidak akan pernah ada nabi setelah beliau. Tidak. Ai wala ma'ahu. Bahkan tidak ada bersama beliau itu enggak ada nabi. Hana Nabi Muhammad dua gewatanya. Hana. Saat Nabi Muhammad berarti Nabi Isa pun sudah tidak lagi sebagai nabi walaupun beliau itu diangkat ke langit ya, tapi kepemimpinan alam semesta Allah serahkan kepada Nabi Muhammad, tidak ada dualisme. Hana dualisme. Qala Ibnu Abbas. Jadi sebagaimana itu disampaikan oleh Ibnu Abbas. Maka so yang pegah dro ke Nabi, ujung-ujung itu banyak kasus insiden masuk sama langa jamun. Nah, daerah kamu ini yang mengaku dah Nabi. Ujung-ujung bukan dikot leurung, ya minta minyak bensin. Jadi minyak nabuh perlai semprot minyak bensin, mengaku je dah. Menabuh jelah haji. Karena tidak bakal ada itu, tidak ada. Maka haji hotel tanya yang kasus puranyan. Mohon maaf karena ini sudah dipublikasi. Ya, Eden, ya Lia Eden. Kita bukan menjelekkan nama dia. Bentuk kayak apa delik. Memang ya saat itu menjadi kasuistis yang sangat viral. Ya, Lia Eden. Saking dia menganggap dirinya itu apa? Utusan malaikat. Sebenarnya dia bukan Eden, yang benar adalah Edan. Ya, banyak itu yang sudah diputuskan oleh Majelis Ulama. Menyana bate panasil lanjut sebuah itu. Kabeh. Oh, lucut hak bate ya. Jadi demikian saja Bapak Ibu sekalian, besok hari libur, selamat memperingati Rasulullah hari lahirnya Nabi Muhammad. Dalam momentum maulid, memperbanyak salawat pada beliau. Dan salah satu kekhasan, keistimewaan Aceh, kita beberapa waktu mendatang itu penuh dengan nuansa maulid Nabi. Semoga banyaknya peringatan maulid Nabi itu menggairahkan kita cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.